Setiap jam 3 malam terdengar bunyi jentikan jari di luar rumahku. Semua tetangga melarangku untuk jangan pernah melihat keluar rumah apapun yang terjadi. Saat pertama kali aku pindah rumah, tetanggaku datang dan melarangku untuk jangan pernah sesekali melihat keluar jendela saat terdengar bunyi jentikan jari setelah lewat jam 3 malam. Saat aku menanyakan alasannya, mereka hanya menggelengkan kepala dan menolak untuk menjawab. Malam itu aku terbangun, aku sudah lupa dengan peringatan tadi. Aku bisa mendengar suara jentikan jari jauh di seberang jalan. Dan bodohnya, aku lupa untuk menutup tirai jendela. Aku baru saja mau bangun dari tempat tidur untuk menutup tirai jendela. Tiba-tiba suara itu datang tepat di depan jendela kamarku. Aku sontak menangis. Rumahku berada jauh 20 meter dari pinggiran jalan dipisahkan oleh pagar dan rerumputan. Dalam sekejap entah bagaimana makhluk itu sudah ada di depan jendela kamarku. Dengan cepat aku menutup wajahku dengan bantal dan bersembunyi di bawah selimut. Aku berdoa sekeras mungkin dan berharap agar Tuhan melindungiku dari makhluk apapun yang ada di luar sana. Makhluk tadi lalu berjalan maju mundur, melewati setiap rumah-rumah yang ada di sekitarku. Jentikan jari yang tadinya lambat sekarang menjadi semakin cepat dan keras. Lebih keras dari bunyi apapun yang pernah ku dengar. Saking kerasnya bunyi itu sampai membuat jendela kamarku bergetar dan menenggelamkan suara lain. Aku mulai gemetaran dan berteriak meminta agar Tuhan melindungiku. Seiring waktu bunyinya menjadi semakin keras dan keras sampai telingaku berasa mau pecah. Aku mencoba untuk menutup telingaku dengan ujung bantal tapi sama sekali tidak ada yang berubah. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Suara yang sangat berat seperti reptil dengan nada rendah lalu berkata, Selamat malam. Aku kehabisan kata-kata untuk menjelaskan betapa menakutkannya kejadian yang sedang kualami. Rumahnya baru saja kubeli, bagaimana mungkin aku bisa pindah? Aku lalu berdiri sambil menutup mata untuk menutup tirai jendela. Butuh waktu 4 jam bagiku untuk kembali tertidur, itu pun karena hari sudah pagi dan semuanya mulai terasa aman lagi. Setelah beberapa hari, aku sudah mulai terbiasa tinggal di sini. Salah satu tetangga menyarankanku untuk menyalakan kipas angin semalaman agar suaranya menjadi lebih kecil. Awalnya memang terdengar bodoh, tapi setelah ku coba ternyata memang benar. Suaranya masih terdengar keras tapi masih bisa kutahan. Setelah seminggu aku sudah mulai tertidur seperti biasanya. Aku bahkan menutupi jendelaku dengan kardus dan lakban. Aku telah bertekad untuk tidak pindah cuma karena satu orang aneh yang muncul setiap jam 3 malam. Setelah semua itu, hidupku mulai kembali normal. Aku mendapatkan pekerjaan baru dan 2 teman baru di tempatku bekerja. Satu pria yang bernama Tyler yang agak sedikit aneh tapi lucu, dan satu lagi wanita cantik bernama Amanda. Aku tidak sadar dengan bencana yang akan segera kami alami. Aku dengan bodohnya mengundang mereka berdua untuk berpesta di tempatku. Pesta kami dimulai dengan permainan papan, pizza, dan alkohol. Banyak sekali alkohol, dan tidak butuh waktu lama untuk Tyler masuk ke kamarku. "Kenapa ini ditutup?" ucap Tyler. Aku terdiam pucat, aku terlalu mabuk sampai lupa untuk mengecek jam. Aku lalu membuka HP-ku, sekarang jam 2:55. Sialan, aku lupa waktu. Dengan cepat aku berlari ke kamar dengan Amanda yang mengikutiku dari belakang. "Jangan dipegang, menjauh dari sana!" Aku berteriak kepada Tyler yang sedang mencoba membuka kardus yang kutempel di jendela kamarku. Mereka berdua menatapku dengan wajah heran. Aku lalu menjelaskan tentang semua hal yang akan terjadi setiap jam 3 malam dan melarang mereka untuk melihat keluar jendela, apapun yang terjadi. Aku pikir mereka akan menganggapku gila, tapi reaksi mereka berbeda dengan apa yang ada di pikiranku. "Oh, jadi rumahmu berhantu?" "Semacam itulah. Kita semua akan aman asalkan jendelanya masih tertutup." "Jadi, kau belum pernah melihat keluar?" Aku menganggukkan kepalaku. "Bagaimana kau tahu hantu ini asli? Dan bukan sekedar prank orang iseng? Lihat saja nanti." "Sekarang jam berapa?" tanya Tyler. Aku melihat jam di HP-ku sekali lagi. Jam 2:58. Aku lalu mencoba mendorong mereka keluar dari kamarku. Tapi Tyler tidak bergerak sama sekali. "Aku masih penasaran," ucap Tyler. Sebelum aku sempat bicara, suaranya datang. Suaranya muncul dari seberang jalan. "Dia datang." Tyler dan Amanda, keduanya terdiam mencoba mendengarkan bunyi makhluk itu. "Aku tidak mendengar," ucapan Amanda lalu dipotong oleh suara jentikan jari yang tiba-tiba muncul di depan jendela kamarku. Tyler, yang tadinya di depan jendela sekarang, terjatuh ke lantai karena kaget. "Astaga, hantunya asli." Ekspresi wajah Tyler seperti wajah anak kecil yang kegirangan. "Cepat ke sini Tyler, jangan di dekat jendela." "Tyler, cepat ke sini," teriak Amanda. Jentikan jarinya mulai menjadi cepat dan keras. Wajah Tyler yang tadinya kegirangan sekarang berubah menjadi ketakutan. Tapi Tyler masih penasaran. "Kenapa kita tidak boleh melihat keluar?" teriak Tyler. Secara perlahan dia mulai bergerak mencoba mendekati jendela yang bergetar. Aku mencoba berteriak menjawab Tyler, tapi suara jentikannya sudah terlalu keras. Kipas anginnya juga sedang mati. Amanda menutup telinganya dan menunduk. Aku bisa melihat dari wajahnya kalau Amanda sedang menangis.
Aku lalu mencoba menenangkan Amanda. Dan saat aku melihat ke Tyler, aku tidak tahu dia sedang bilang apa karena sudah terlalu berisik. Tapi dari gerakan mulutnya, mungkin dia bilang hal seperti, "Aku akan mencoba melihat keluar," ucap Tyler sambil menarik lakban yang tadinya ku tempel di pinggiran jendela. Aku lalu berlari secepat mungkin untuk mencegahnya dan berteriak sekeras mungkin meminta Tyler untuk berhenti. Tapi aku terlambat. Tyler sudah membuka tirai jendela dan melihat makhluk apapun yang ada di luar sana. Sontak aku lalu menutup mataku dengan kedua telapak tanganku. Seketika setelah Tyler membuka tirai, suara jentikan jarinya tiba-tiba berhenti. Makhluk yang ada di luar jendela lalu mengeluarkan suara berat yang terdengar seperti suara hewan yang sedang kesenangan. Suara itu diikuti dengan teriakan Tyler yang sangat keras. Setelah beberapa detik, teriakannya mulai berhenti dan aku secara perlahan mulai membuka mataku. Tyler sedang duduk di pojok kamar seperti orang mabuk. Mulutnya tersenyum dan dipenuhi dengan air liur yang menetes. "Tyler?" Setelah kupanggil dia menoleh, matanya putih. Tidak ada pupil ataupun iris, semuanya putih. Dia tersenyum lebar. "Tyler, apa kau baik-baik saja?" "Aku sehat," jawab Tyler sambil berdiri. Si pengamat telah membuka mataku. "Sekarang aku benar-benar melihat," ucapnya sambil berjalan selangkah. "Kalian berdua juga harus segera melihat keluar." Tyler berjalan selangkah lagi sambil menjulurkan tangannya ke arah kami. Saat itu terdengar bunyi ketukan dari jendela. Aku mencoba melindungi Amanda dari Tyler yang sedang kerasukan. "Tetanggamu, mereka berbohong. Kalian harus melihat keluar." Terdengar lagi suara ketukan di jendela. Aku tidak akan pernah bohong kepada temanku. Aku janji. "Tyler, apa yang sedang dilakukan makhluk itu?" Perlahan aku berjalan mundur ke belakang. "Siapa? Makhluk di luar?" "Oh, dia cuma sedang memukul kaca jendela." Makhluk itu bilang saat seseorang melihatnya. Dia diperbolehkan untuk masuk. Setelah itu terdengar suara ketukan dan kaca yang tadi mengeluarkan suara retak. Aku lalu berbalik melihat Amanda dan berkata, "Keluar, sekarang!" Kami lalu berlari keluar. Di belakang aku bisa mendengar Tyler memanggil, tapi kali ini dengan suaranya yang normal. Seolah-olah Tyler sudah berhasil bebas dari apapun yang telah merasukinya. Saat aku keluar rumah, Amanda sudah menghilang. Mobilnya juga sudah hilang di parkiran, jadi mungkin saja dia sudah pergi dengan mobilnya. Sementara itu mobilku masih ada di garasi dan kuncinya masih ketinggalan di kamarku, jadi aku hanya bisa lari jalan kaki. Suara teriakan dan suara kulit yang terkoyak terdengar jelas saat aku sedang berlari ketakutan kabur dari perumahan. Tubuhku dipenuhi adrenalin, aku terus berlari tanpa lelah. Aku lalu sampai di sebuah restoran yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku sangat lega melihat restorannya masih buka. Aku lalu masuk ke dalam dan terbaring di lantai, sangat kelelahan. Setelah aku istirahat sejenak, aku lalu menelepon polisi. Aku melapor kalau seseorang telah menerobos masuk ke rumahku dan menyerang temanku. Aku harap masih ada kemungkinan untuk Tyler selamat, tapi firasatku mengatakan kalau Tyler sudah tamat. Saat aku memberikan alamatku, nada bicara polisi tadi berubah total. "Apa dia melihat keluar jendela?" "Iya, dia melihat keluar," balasku. "Mohon maaf Tuan, untuk sekarang kami tidak bisa membantu. Kami akan mencoba mengamankan barang-barangmu besok pagi, tapi jangan pernah kembali ke sana. Apa kau punya tempat sementara untuk menginap?" Aku kehabisan kata-kata, bahkan polisi pun tidak sanggup untuk melawan makhluk apapun yang ada di luar sana. Pada akhirnya aku berbohong dan bilang aku akan menginap di rumah kerabatku, tapi sejujurnya aku tidak tahu harus kemana. Kedua temanku, Amanda dan Tyler, salah satu dari mereka sekarang ada di dalam perut monster, dan yang satunya lagi tidak menjawab teleponku. Setelah beberapa waktu aku pindah ke pemukiman yang baru. Hidupku mulai normal kembali. Aku mendapatkan pekerjaan baru dan teman baru. Semuanya berjalan lancar, tapi aku mulai khawatir. Tetanggaku baru saja melarangku untuk keluar rumah saat bulan purnama. Aku sudah tidak tahan kenapa sangat sulit bagiku untuk hidup normal.